Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya, apa kabar? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan semangat belajar matematikanya ya. Kembali lagi bersama Ustazah Sandra di pelajaran matematika kelas 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taksiran pada pecahan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Apa anak-anak ustazah sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, simak video ustazah dengan baik sampai selesai ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sama ustazah. Sekarang kita belajar tentang taksiran pada pecahan. Taksiran pada pecahan itu tidak jauh berbeda dengan taksiran pada bilangan cacah. Misalnya ustazah punya contoh 3, 4 per 5. Taksiran atas dari 3, 4 per 5 ini sama seperti bilangan cacah. Kalau bilangan cacah kan kita tambah 1. Nah ini juga 4 per 5 nya ini kita jadikan 1. Jadi 3 ditambah 1, 4. Jadi taksiran atasnya 4. Taksiran bawahnya yang pecahan yang ini, yang 4 per 5 kita anggap tidak ada. Berarti taksiran bawahnya 3. Taksiran terbaiknya, cara pertama antum bisa mengamati pembilangnya. Pembilangnya kan 4. Apakah 4 ini melebihi dari setengah penyebutnya? Penyebutnya kan 5. Apakah 4 itu melebihi setengahnya? Ya, 4 itu melebihi setengah dari 5. Setengah dari 5 kan 2,5. 4 itu melebihi dari 2,5. Jadi kalau dia melebihi, dia ditaksirkan ke atas. Kalau ditaksirkan ke atas, jadi taksiran terbaiknya berapa di sini? 4. Atau kita bisa menggunakan gambar. 4 per 5 ini bisa kita gambarkan. Ada 5 bagian. 5 bagian itu sama besar. Nah, yang diarsir ada 4. Bagaimana bentuk arsirannya? Apakah yang diarsir lebih banyak? Kalau yang diarsir lebih banyak, maka dia ditaksirkan ke atas. Kalau yang diarsir itu lebih sedikit, maka dia ditaksirkan ke bawah untuk taksiran terbaiknya ya. Kalau untuk taksiran terbaik. Nah, di situ yang lebih banyak adalah yang diarsir. Kalau yang diarsir lebih banyak, berarti dia ditaksirkan ke atas. Berarti dia 4. Contoh berikutnya, ustazah punya 2, 1 per 4. Taksiran atas dari 2, 1 per 4 adalah 2. Yang ini yang pecahannya kita anggap 1. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi taksiran atasnya 3. Untuk taksiran bawahnya, yang pecahan 1 per 4 ini kita anggap tidak ada. Berarti dia hanya 2. Berarti taksiran bawahnya 2. Bagaimana dengan taksiran terbaiknya? Pecahan gambar seperti berikut. Ada 4 bagian yang sama besar. Karena yang di atasnya 1 atau pembilangnya 1, maka ada 1 bagian yang diarsir. Nah, antum perhatikan, lebih banyak yang diarsir atau lebih banyak yang tidak diarsir? Lebih banyak yang tidak diarsir kan? Yang diarsir cuma 1, yang tidak diarsir ada 3. Karena yang diarsir lebih sedikit, maka dia ditaksirkan ke bawah untuk taksiran terbaiknya. Maka dia ditaksirkan ke bawah. Berapa taksiran bawahnya dari 21 per 4? 2. Contoh berikutnya, ustazah punya pecahan 5, 2 per 4. 5, 2 per 4 ini taksiran atasnya berapa? 5 ini yang bilangan bulatnya kita tambah 1. 5 tambah 1, 6. Jadi taksiran atasnya 6. Taksiran bawahnya kita hanya melihat yang di depannya saja, angka 5. Berarti taksiran bawahnya 5. Taksiran terbaiknya, antum perhatikan gambar berikut. Nah, ada 4 bagian. 4 bagian ini kalau dia pembilangnya 2 atau yang di atasnya 2, berarti yang diarsir hanya 2. Yang diarsir hanya 2. Berarti yang tidak diarsir ada berapa? Yang tidak diarsir juga 2. Sama banyak ternyata. Kalau dia sama banyak, jumlah yang diarsir dan jumlah yang tidak diarsir, berarti dia ditaksirkan ke atas. Berapa taksiran atasnya jadinya di sini? 5 tambah 1, 6. Jadi taksiran terbaiknya dari 5, 2 per 4 adalah 6. Sekarang kita lihat contoh pada halaman 37, contoh 1.15. Ada bagian A, tentukanlah hasil operasi hitung berikut menggunakan taksiran atas. Nah, di sini ada 8 per 10 dikali 9, 5 per 7.
menggunakan taksiran atas, kan tadi perintahnya. Berarti kita cari satu-satu, karena 8/10 taksiran atasnya berapa, 9 5/7 taksiran atasnya berapa. Nanti di akhir baru kita kalikan. 8/10 taksiran atasnya berapa? 8/10 ini di depannya kan tidak ada angka apa-apa tuh. Berarti dia cukup kita tulis aja 1. 9 5/7 taksiran atasnya berapa? Nah, yang pecahannya kan 5/7. Yang di depannya ada angka 9. 5/7 ini kita anggap 1, berarti 1 ditambah 9 jadi 10 taksiran atasnya. Nah, lalu di sini baru bisa kita kalikan. 8/10 tadi kita dapatnya taksiran atasnya 1. Tulis 1 dikali 9 5/7 dapatnya 10. Nah, baru kita kalikan. 1 dikali 10 sama dengan 10. Contoh berikutnya, tentukan hasil dari 12 1/3 dibagi 4 3/5 menggunakan taksiran bawah. Kita cari satu-satu dulu. Taksiran bawah dari 12 1/3 berapa? Taksiran bawah dari 4 3/5 berapa? Kita cari ya. 12 1/3. Taksiran bawahnya adalah, kita lihat yang di depannya saja, yaitu 12. Selanjutnya 4 3/5. 4 3/5. Taksiran bawahnya kita lihat angka di depannya saja, angka 4. Berarti di sini taksiran bawahnya 4. Baru kita masukkan ke soalnya. 12 1/3 dibagi 4 3/5. 12 1/3 kita dapat 12 taksiran bawahnya kan. Dibagi 4 3/5 taksiran bawahnya 4. Jadi 12 dibagi 4 berapa? 3. Contoh berikutnya, tentukanlah hasil dari 8 2/7 dikurang 3 4/5 menggunakan taksiran terbaik. Menggunakan taksiran terbaik, kita cari satu-satu ya. 8 2/7 taksiran terbaiknya berapa? 3 4/5 taksiran terbaiknya berapa? Lalu kita kurangkan. Nah, di sini 8 2/7. 8 2/7 ini kita kan menggunakan taksiran terbaik. Mau kita taksirkan ke atas atau kita ke bawah, ya kan? Nah, antum perhatikan supaya lebih gampang. 2/7 ini kalau dia per 7 berarti ada 7 bagian, atau kita gambarkan ada 7 bagian. Kita bagi 7. Nah, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Nah, anggap ini sama besar ya, Nak. Nah, karena dia di sini 2 di atasnya, berarti yang diarsir 2. 1 baru 1 kotak. Ini kotak yang kedua. Nah, lebih banyak yang diarsir atau banyak yang tidak diarsir? Yang diarsir 2, yang tidak diarsir 5. Berarti lebih banyak yang tidak diarsir, atau yang diarsir lebih sedikit, berarti dia ditaksirkan ke bawah. Berarti kita taksirkan ke bawah. Berapa taksiran ke bawahnya? 8 2/7 8. Sekarang untuk 3 4/5. 3 4/5. Kita gambarkan lagi, ada 5 bagian yang sama besar. Ini misalnya ya. 1 2 3. Nah, ada 5 bagian yang sama besar. Karena di pembilangnya 4 atau yang di atasnya 4, berarti yang diarsir ada 4. 1 2 3 4. Oh, ternyata yang diarsir lebih banyak. Kalau yang diarsir lebih banyak, berarti kita taksirkan ke
atas. Nah, 3/4/5 kita taksirkan ke atas, berarti jadi yang depannya ini tambah 1. 3 tambah 1, 4. Nah, di sini kita tuliskan ulang ya soalnya. 8, 2/7 dikurang 3, 4/5. 8, 2/7 taksiran terbaiknya kita dapat 8. Kurangnya turun, ya ini tanda taksirannya kurang. 3, 4/5 kita dapat 4. Kita kurangkan, 8 dikurang 4, 4. Baiklah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga Ustazah dapat mengerti dan memahami apa yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.